Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya membawakan satu tema, bertahan dalam panggilan Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak untuk kembali kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri berbicara atas kami, bukakan hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang pada saat Tuhan datang kembali, yaitu dalam berupa bunyi sangkakala yang terakhir, maka Tuhan dikatakan di awan-awan permai menjemput kita semuanya. Maka orang yang mati dalam Tuhan bangkit, kita hidup di badan kemuliaan, berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan permai. Nah, dikatakan siapa orang yang berbahagia boleh menerima itu atau diangkat Tuhan atau rapture, saudara, adalah mereka orang-orang yang didapat di tuannya sedang melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi oleh karena itu Tuhan mau buat kita semua tetap melayani Tuhan. Apapun kepercayaan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, mari kita kerjakan dengan ketekunan, dengan kesetiaan, selesaikan sampai Tuhan mendapatkan kita sedang melakukannya, saudara. Nah, itu adalah orang yang berbahagia. Nah, berbahagialah kita yang hari ini sudah masuk dalam panggilan Tuhan, artinya sudah dalam posisi ini, saudara ya. Saudara adalah disebut berbahagia ketika hari ini saudara dalam posisi yang tepat, yaitu tertanam dalam gereja lokal. Jadi saudara nggak lagi GKJJ, nggak Kristen jalan-jalan yang sebentar kalau mau ke mall di Mangga 2 ya cari gereja dekat sana, atau ke Mall Anggrek cari gereja dekat Mall Anggrek. Nggak begitu ya saudara ya, tapi kita yang tertanam di gereja lokal. Percayalah saudara, di mana Tuhan menempatkan saudara hari ini, itu bukan karena saudara yang memilih, tapi Tuhan yang memanggil, memilih dan menempatkan saudara hari ini. Jadi mari kita belajar untuk tekun dan setia di sana. Jadi tertanam dalam gereja lokal. Yang kedua, saudara sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan di gereja lokal. Tuhan mau kita dalam posisi yang seperti itu hari ini. Kalau sudah di posisi itu, puji Tuhan, tapi masih ada lanjut, saudara. Saudara harus maksimal dalam segala aktivitas di gereja lokal. Jadi gereja lokal menyediakan fasilitas apapun kepada saudara. Coba saudara belajar mengikutinya. Anggaplah gereja lokal adalah sekolah kehidupan buat kita semuanya. Jadi waktu kita sekolah, kita akan belajar ya saudara ya. Dan berikutnya saudara harus sampai di posisi menyukai hadirat Tuhan. Jadi datang itu bukan karena didorong, diajak, diingetin, gak lagi begitu. Tapi saudara sudah klik dengan surga langsung. Artinya saudara sudah tahu jam-jam di mana aktivitas di gereja lokal saudara ada, atau komunitas rohani lainnya saudara ikuti hari ini. Jadi dikatakan saudara harus menyukai hadirat Tuhan. Jadi ada panggilan surgawi berupa, kalau hari ini kita banyak online ya, mungkin berupa flyer-flyer yang dikirim kepada saudara melalui komunitas di dalam pengerja, atau mungkin dalam komunitas saudara ikuti. Nah, flyer-flyer yang dikirim itu adalah undangan Tuhan buat kita, atau panggilan surgawi buat kita. Ayo saudara datang, saudara ikuti ibadah itu dengan hati yang penuh sukacita. Ada kerinduan untuk mengikutinya. Nah, itu saudara, kalau saudara di posisi itu berarti saudara sudah posisi yang tepat ya. Dan saudara harus belajar menjadi murid yang baik. Artinya mau belajar, mau diajar, mau ditegur, mau diproses, mau disempurnakan. Ini posisi yang tepat hari ini kalau saudara sudah di titik itu. Dan bukan hanya menjadi murid yang baik, tapi saudara
pasti saya percaya akan diutus Tuhan menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah ini ya saudara, di mana Tuhan akan menjadikan saudara saksi ya, kesaksian yang terbuka, artinya orang bisa melihat Kristus dalam hidup saudara. Yerusalem bicara lingkungan keluarga saudara, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Yudea berbicara tetangga di rumah atau di lingkungan saudara, atau di gereja di lingkungan saudara. Jadi bukan hanya gereja lokal saudara, tapi mungkin kalau kami ada rayon begitu ya, di gereja-gereja sekeliling saudara, dan juga untuk kota dan untuk bangsa ini. Samaria bicara orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang melihat Kristus dalam hidup kita, sehingga mereka akan berkata, wah ternyata orang Kristen berbeda ya hidupnya, dia adalah orang yang ramah, dia apain aja tetap sukacita, gak pernah ngomongin orang. Nah biarlah orang memandang saudara seperti demikian, orang yang belum mengenal Tuhan melihat saudara, dan mereka boleh memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Dan sampai ujung bumi, janji Tuhan kita pasti sampai diutus ke bangsa-bangsa. Tuhan berkata, tidak cukup engkau hanya menjadi hambaku, karena aku mau menjadikan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin ya saudara ya. Nah semua kita bukan hanya orang-orang yang dipilih Tuhan karena dia baik, karena dia pintar, maka dia akan mencapai titik ini. Tidak, Tuhan tidak pandang bulu saudara. Tuhan hanya melihat hati dan batin kita, itu yang diuji Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang demikian, yang hari ini di posisi yang tetap tadi, yang tepat, yaitu tertanam saudara, melayani maksimal, menyukai hadirat Tuhan, saudara menjadi murid yang baik, mau dimuridkan, mau nurut-nurut aja, mau diajar, dan saudara mau diutus sama Tuhan. Saya percaya ya bahwa Tuhan akan memperlengkapi saudara dan makin akan memakai saudara bagi pekerjaannya yang mulia. Nah saudara, ini yang harus kita pertahankan. Kalau saudara sudah ada di posisi ini, yang harus kita lakukan adalah lanjutkan ya, lanjutkan. Artinya dengan cara apa? Mengurangi tidak boleh, menambahkan adalah keharusan. Itu slogan kita ya saudara ya. Tidak boleh mengurangi tapi harus menambahkan. Jadi seperti dikatakan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Sama-sama dengan saya katakan menambahkan. Ya gak boleh mengurangi saudara. Engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Apa yang harus ditambahkan? Kebajikannya, pengetahuannya. Tambahkan belajar pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan. Dan juga penguasaan dirinya, ketekunannya, kesalehannya, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Janji Tuhan saudara ada 5. Kalau saudara adalah orangnya yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan, di ayat berikutnya 8-11 berkata begini, maka engkau akan dibuat semakin giat, dan bukan hanya semakin giat, engkau akan berhasil dalam pengenalan akan Allah, dan semakin teguh dalam panggilanmu, dan kau tidak akan tersandung, dan masuk surga ada kepastian, dikatakan mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Wow, keren banget janji Tuhan ini ya saudara. Makanya mari belajar berusaha sungguh-sungguh menambahkan, ingat bukan mengurangi. Apa yang kau lakukan di tahun 2021 atau di tahun lalu ya saudara ya, saudara sudah melakukannya, baiklah di tahun ini, yaitu saudara harus menambahkannya. Jangan dikurangi yang dulu ditambahkan sekarang, itu namanya impas. Tapi menambahkan artinya yang dulu dilakukan yang hari ini ditambahkan, tetap dilakukan dan ditambahkan. Saya belajar melatih diri dengan hal yang demikian saudara. Tuhan percayakan saya 1 persekutuan doa, dan saya belajar setia dan tekun di dalamnya. Tuhan percayakan 2 persekutuan doa, saya lakukan yang 2 tanpa mengurangi yang 1. Saya ditambahkan lagi 3, saya melakukan yang 3 tanpa mengurangi 1 dan 2. Begitu sampai hari ini ada banyak hal yang Tuhan percayakan, dan saya makin kagum sendiri sama Tuhan. Wow, Tuhan luar biasa. Ternyata saudara dan saya diberi kapasitas Tuhan, kapasitas yang besar ya. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kapasitas Allah ada pada saudara dan saya. Jadi mari maksimalkan kapasitas. Caranya mari bisa menjadi orang, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya.
Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, bertanggung jawablah dan bertekunlah di dalamnya. Maka saudara sedang meningkatkan kapasitas saudara. Saudara ditambahkan kepercayaan sama Tuhan. Saudara melakukan lagi dan otomatis kapasitas saudara akan makin bertambah-tambah. Dan percayalah, kalau saudara adalah orang yang maksimal, Tuhan berkata demikian. Bagi orang yang dipercayakan 1 talenta tapi dia memendamnya, dia tidak menggunakannya, Tuhan berkata ambil yang ada padanya, berikan kepada yang punya 10 talenta. Artinya yang maksimal akan terus ditambahkan dan ditambahkan sampai saudara kagum dan heran, ternyata bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk mengerjakannya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, dikatakan ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus berkata, aku tidak layak disebut rasul, saudara. Karena kita tahu cerita siapa Paulus ya. Kalau dulu sebelumnya disebut Saulus, dia adalah pembunuh jemaat Allah. Dia adalah orang-orang yang menganiaya jemaat atau pengikut jalan Tuhan. Dan tetapi Tuhan menangkap ia pada saat ia bawa surat untuk ke Damsyik untuk menangkap banyak orang percaya di sana. Dan ketika perjumpaannya dengan Tuhan, itulah mengubah hidupnya. Dan kita tahu bagaimana berikutnya Paulus menjadi rasul dan ia melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya kagum sama Paulus ya saudara ya. Dikatakan 2 Korintus 11 ayat 23 itu diceritakan bagaimana bahaya-bahaya dialami oleh Paulus, bagaimana kesulitan, kesusahan, kesengsaraannya dialami dalam memelihara jemaat Tuhan, tapi tidak pernah membuat Paulus undur. Dia tetap maju dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai garis finish, sampai dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan aku siap menerima mahkota kebenaran. Ini menjadi pelajaran. Dan Paulus kenapa bisa melakukan itu? Dia berkata, aku sadar. Nah, pertama perlu kesadaran siapa kita. Kita tidak layak sebetulnya untuk dipakai Tuhan karena kita adalah orang yang dulu hidup secara duniawi. Tapi Tuhan panggil pilih saudara tanpa memandang bulu siapa kita, dan Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memakai kita bagi pekerjaannya yang mulia, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Jadi begitulah saudara, oleh karena itu jangan pernah tolak kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan buat saudara. Kalau dikatakan Wahyu 3 ayat 10 ayat 11-nya dikatakan begini saudara, pertahankan apa yang ada padamu, jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu ya. Jadi saya percaya untuk setiap kepercayaan tugas pelayanan Tuhan berikan, Tuhan sudah menyediakan mahkota buat saudara. Cuma masalahnya ada banyak orang belum sampai menyelesaikan garis finish sudah berubah setia. Ini saudara banyak saya temui orang-orang yang berubah setia, padahal sudah dipercayakan banyak hal, kepercayaan dalam melayani pekerjaan Tuhan, tapi mereka bisa undur hanya karena kecewa, sakit hati, marah, kesel, gak dianggap, gak dihargai, gak dipuji. Wow saudara, biarlah itu tidak ada pada saudara di posisi hari ini. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman, kita tinggal menunggu sangkakala terakhir terdengar. Jangan sampai saudara tidak terangkat. Betapa mengerikan kalau kita tidak terangkat saudara. Apa yang akan terjadi di bumi dikatakan aniaya yang dahsyat yang tidak pernah ada dulu, sekarang dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi maksimalkan kapasitas saudara selagi masih ada kesempatan hari ini. Ya saudara, Tuhan berkata di sini Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Jadi beberapa ayat firman Tuhan saya cuplik di sini berbicara tentang bertahan dalam panggilan Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara bertahan karena Tuhan punya janji kalau kita bertahan sampai kesudahannya, sampai kita dipanggil Tuhan atau diubah dalam tubuh kemuliaan, kita tetap bertahan dalam tugas panggilan kepercayaan yang Tuhan berikan, maka kita akan peroleh keselamatan. Dan juga di dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 selalu dikatakan barang siapa menang ia akan menerima mahkota, dia akan menerima menjadi soko guru, dan banyak hal yang saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu berkata barang siapa menang. Artinya yang menang itu ditentukan oleh waktu ya saudara. Apakah pada saat Tuhan datang atau Tuhan memanggil saudara, saudara tetap kedapatan melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, atau ternyata saudara sudah mundur, saudara sudah menyerah dan saudara tidak bertahan ya. Jadi
mari saudara pertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ya Tuhan katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini yang Pak Paulus katakan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara percayalah, Tuhan sudah menyediakan mahkota untuk setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini kepada saudara. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi para gembala, bagi para penginjil, bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, Tuhan sudah menyediakan mahkotanya. Dan biarlah itu menjadi bagian saudara. Jangan sampai sudah disediakan tapi saudara tidak menikmati. Kenapa? Karena berubah setia di tengah jalan. Ingat saudara, waiting list di belakang saudara sangat banyak. Mereka nunggu saudara mundur, maka mereka akan maju dan saudara akan berada di barisan tarik belakang lagi. Puji Tuhan, kalau sempat, kalau nggak sempat saudara terlambat ya. Jadi oleh karena itu pertahankan apa yang ada padamu. Jangan ada yang mengambil mahkotamu. Saudara yang sehari ini sudah menggembalakan, jadilah gembala yang baik, tekun dan setia dalam penggembalaan saudara. Baik gembala komsel maupun gembala umat jemaat Tuhan. Tetaplah lakukan tugas pelayananmu. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Biarlah itu tetap menjadi bagian saudara. Jangan menyerah, jangan mundur karena rintangan, tantangan apapun. Percayalah, setiap pencobaan Tuhan janji Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan beri kekuatan buat kita. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan bersama Yesus. Kita pasti bisa. Ada amin saudara. Jadilah penerobos-penerobos yang tidak terhentikan karena apapun. Nah saudara, jadi mari saudara seperti Paulus menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dan ada mahkota kebenaran yang disediakan bagi orang yang bisa bertahan atau tetap menanti-nantikan Tuhan. Lukas 13 ayat 24 dikatakan, Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Berjuang ya saudara, nggak bisa berusaha. Banyak orang berusaha masuk tapi nggak bisa. Tapi yang Tuhan mau kita berjuang. Berjuang artinya tidak ada yang dapat merintangi dan menghalangi saya harus. Begitu saudara ya. Ada banyak orang cuma berusaha artinya ya kalau sempat, kalau bisa, kalau nggak ada masalah semua baik aja saya bisa datang. Tapi kalau tidak, maaf saya nggak bisa datang. Itu akhirnya ujung-ujungnya kalau berusaha aja. Tapi kalau berjuang mau hujan, badai, topan, tetap kita akan hadir, tetap kita akan datang, tetap kita akan melayani Tuhan ya. Seperti lagu berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku hanya Yesus. Saudara menjadi gunung batu saudara saya. Walaupun daging kita habis lenyap karena aniaya, walaupun hati kita juga saudara teraniaya ya. Mungkin kita ditindas, mungkin kita dilecehkan, direndahkan, tetap fokus saudara harus pandang Yesus. Amin. Nah saudara, kita harus waspada. Kenapa? Karena kita akan menghadapi salib yang harus kita pikul setiap hari saudara. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, kalau mau ikut aku harus mau sangkal diri, pikul salib setiap hari baru ikut Yesus. Nah begitu ya saudara ya. Jadi ada salib yang saudara harus pikul setiap hari. Terus gimana yang saudara harus lakukan? Ya udah pikul aja, nggak usah takut. Kita punya penolong yang hebat, saudara harus catat. Tuhan memberikan penolong, siapa namanya? Roh Kudus ya. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kalau Roh Kudus menyertai saudara, apa yang saudara harus takutkan? Gak perlu takut, maju terus. Roh Kudus akan beri kekuatan, Roh Kudus akan beri jalan keluar, Roh Kudus pasti akan beri kemenangan buat kita semua. Wow, luar biasa. Tuhan menyertai kita sedemikian rupa ya. Jadi mari saudara, kita harus waspada akan hal ini. Ada salib yang kita harus pikul setiap hari. Juga Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak tapi Tuhan yang akan meluputkannya. Gak usah takut ngalamin kemalangan, percaya Tuhan yang akan meluputkan. Amin. Juga dikatakan Kisah 14 ayat 22 bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Wow, banyak sengsara. Tapi apakah itu membuat kita mundur?
Tidak, ya harus saudara berkata begitu ya. Harus belajar seperti Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah. Sekalipun kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, pedang sekalipun, tidak ada. Ada amin. Demikian kiranya sahabat penerobos ada di posisi itu ya. Jangan cepat menyerah, cepat mundur, cepat marah, kecewa. Wow, saudara sudah tidak boleh lagi ada di posisi ini. Saudara harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan, tetap pandang kepada Yesus. Nah saudara, ingat kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Dan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 12, memang orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya memang kita akan menderita aniaya, tapi kenapa kita takut dengan aniaya? Karena Tuhan berkata iman saudara bertumbuh dalam penganiayaan. Justru di tengah aniaya ada kesempatan untuk apa? Untuk iman saudara bertumbuh. Caranya gimana? Praktekkan apa yang saudara dengar. Jadi jangan hanya menjadi orang yang mau mendengar tapi tidak mau praktek. Ini jadi orang bodoh saudara, dikatakan Matius 7 ya. Orang yang dikatakan cuma mendengar tapi tidak melakukan, ia menjadi seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ketika ada angin badai, rumah itu roboh dan parahlah kerusakannya. Ini dia orang-orang yang cuma mau mendengar. Makanya saudara jangan heran ketika saudara melihat ada orang yang rajin luar biasa ibadahnya tapi nggak berubah-berubah. Kenapa? Ya itu saudara, setiap menghadapi aniaya, kemalangan malah mundur, menjauh dan mulai akhirnya berhenti pelayanan. Ini dia orang-orang yang bodoh. Tapi pastikan saudara adalah orang bijaksana. Amin. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan di setiap kesempatan yang ada. Kapan kesempatannya? Daud berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Juga Daud berkata, Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi Daud sebelum mengalami tertindas hidupnya menyimpang. Tapi justru karena tertindas, ia sekarang berpegang pada perintah Tuhan. Ada amin. Jadi saudara harus punya respon begitu. Jangan lagi marah karena tertindas. Justru dikala tertindas kita kesempatan untuk mempraktekkan setiap firman Tuhan. Amin. Semangat, semangat, semangat ya saudara. Nah jadi itulah saudara yang harus kita waspada. Karena ada beberapa hal tadi yang membuat banyak orang akhirnya berubah setia. Banyak orang menjadi mundur dan menyerah dan tidak lagi mengikut Tuhan atau tidak lagi melayani Tuhan. Saudara harus ingat beberapa hal ini perlu saudara ingat, yaitu fokus ya. Fokusnya untuk supaya saudara bertahan ya. Jangan mundur, jangan menyerah, tetap dalam panggilan Tuhan. Itu yang saudara harus fokuskan ya. Harus bertahan, ini yang harus saudara fokus. Harus bertahan. Tepuk dada saudara berkata, saya harus bertahan. Ya, sama-sama dengan saya katakan, saya harus bertahan. Oke? Ya, tetap bertahan di posisi saudara melayani Tuhan hari ini atau di posisi yang tadi dikatakan. Ada beberapa hal posisi yang tepat yang harusnya saudara sudah ada di sana. Saudara bertahan di situ ya saudara, sambil saudara maju terus dan berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Saudara dan saya GOB, Generation of Breakthrough, artinya generasi penerobos. Slogan kita begini saudara, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, maju terus sampai garis finish. Coba saudara, bukan hanya saudara hafal ya, tapi mari kita mempraktekannya. Yaitu kalau saudara dan saya adalah penerobos, kita tidak akan berhenti walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar nyakitin banget atau yang dihadapi itu menakutkan. Kita tidak akan berhenti, tidak berhenti melayani, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti mencari Tuhan, tidak berhenti beribadah, tidak berhenti baca firman, tidak berhenti lakukan pekerjaan baik. Nah saudara, inilah penerobos dan kami dalam komunitas ini melatih saudara untuk menjadi para penerobos. Silakan saudara bergabung bersama kami terbuka sekali untuk menerima saudara sebagai murid dalam komunitas pemerintah GOB. Mari kita latih diri kita menjadi para penerobos. Ada mentor-mentor yang luar biasa yang akan membimbing saudara untuk menjadi murid yang makin excellent ya. Ya saudara, kita belajar di sini juga mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Ingat, matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya, bukan kepada orangnya, bukan. Tapi mata tertuju kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus saudara dan saya ikuti. Ikuti aja saudara. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan demikian ya. Tuhan sudah memberi teladan sebagai jejak buat kita. Ikuti teladan Yesus saudara. Dan kita harus belajar
Belajar abaikan kehinaan, udah gak usah dianggap. Belajar penguasaan diri saudara ya. Mau orang ngomong apa tentang saudara, mau jelekin saudara, mau hakimi saudara, coba bertahan ya, penguasaan diri. Bertahan. Penguasaan diri adalah buah roh yang terakhir. Saya percaya tidak kebetulan ditempatkan di posisi yang terakhir. Di sini ya saudara harus latih menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Latih penguasaan diri. Belajar diam, terima aja saudara. Abaikan itu artinya gak usah anggap. Tetap saudara harus menjadi rema buat saudara. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara diperlakukan dengan jahat, lakukan kebaikan bagi dia. Lakukan kebaikan sampai kejahatan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan yang saudara lakukan. Nah, dan bukan hanya dikatakan mata tertuju kepada Tuhan, abaikan kehinaan, tapi tekun pikul salib, maju terus ya saudara. Hadapi aja deh ya setiap rintangan salib yang saudara harus pikul. Saudara mari hadapi prosesnya dan lihat kedahsyatan Tuhan. Justru di tengah proses kau akan kenali Tuhan. Tuhan sebagai Allah penyembuh di kala engkau dalam keadaan sakit. Tuhan Allah sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan ketika engkau dalam kekurangan. Tuhan Allah sumber damai sejahtera ketika engkau dalam keadaan dianiaya, dimaki, direndahkan. Kau akan melihat damai yang daripada Tuhan. Wow, luar biasa ya saudara. Bersama Tuhan saudara akan menikmati begitu banyak pengalaman-pengalaman iman. Dan akan membuat saudara terharu akan Tuhan. Saya jadi terharu ya saudara ya. Hadapi saja setiap prosesnya dan saudara akan kenali Tuhan, betapa Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup. Saudara, saya mau katakan pada saudara, Yesus hidup, Yesus ada, Yesus nyata dalam hidup saudara. Yesus bukannya sekedar agama, tapi dia ada dan hidup saudara. Saudara yang belum pernah punya pengalaman pribadi tentang Tuhan, mari hadapi prosesmu, jangan selalu lari dari proses sehingga engkau tidak pernah kenali Tuhan. Tuhan baik, amin. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Saya akan terus memerintahkan kebaikan Tuhan karena dia nyata dan kebaikannya itu tidak bisa saya gambarkan. Saya terharu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Ya saudara, berikutnya saudara harus berkata bahwa semua hanya ujian. Setiap masalah saudara hadapi itu adalah ujian ya. Yang tujuannya adalah membawa saudara naik dalam level yang lebih lagi. Tujuannya adalah membuat saudara makin mempunyai kekuatan. Dan Tuhan pasti kasih jalan keluar sehingga kita kuat menanggungnya, itu janji Tuhan. Jadi jangan takut dengan ujian yang ada. Percayalah ujian yang Tuhan izinkan semuanya memberi kekuatan buat kita. Tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu adalah membuat saudara menjadi orang-orang yang kuat, melatih kita. Dan saudara harus semangat dan antusias sungguh-sungguh ya dalam mencari Tuhan. Mencari Tuhan jangan cuma kalau sempat, kalau bisa, kalau lagi baik. Tidak saudara, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama, dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Jadi saudara artinya tidak suka bolos, dan biarlah itu saudara dan saya. Dan saya percaya kalau saudara melakukan hal ini pasti saudara akan diselamatkan. Kita akan menang sampai di garis finish dan kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi kita rapture dan kita pasti masuk surga. Amin ya saudara ya. Puji Tuhan. Kesimpulannya saudara, tetaplah ada dalam panggilan Tuhan dengan selalu melibatkan Roh Kudus di dalam setiap situasi dan masalah yang dihadapi, sambil terus berusaha hidup kudus sampai kedapatan tak bercacat dan tak bercelah pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Kuncinya adalah tekun ya saudara, dan ketekunan hanya bisa saudara raih ketika saudara menjadi orang yang taat. Jadilah dikatakan penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. Yesus 5 ayat 1. Tuhan katakan kita mau menjadi penurut-penurut Allah. Nurut aja ya saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, nurut dan taat kepada para pemimpin atau gembala saudara. Saya percaya saudara pasti dalam ketekunan kita akan disempurnakan. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos hari ini yang mungkin masih mikir-mikir apakah lanjutkan atau tidak tugas panggilan atau pelayanan ini. Saya akan berdoa agar saudara tetap mempertahankan kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari saudara angkat tanganmu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua sahabat penerobos yang saat ini mendengar program ini. Mungkin kami dalam saat ini dalam penyimpangan untuk memutuskan apakah kami melanjutkan pelayanan atau kami berhenti dari pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman
firman-Mu mengubah pola pikir kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan apa yang Tuhan percayakan dalam panggilan kami dalam melayani Tuhan. Dan menyelesaikannya sampai garis finish dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa daripada Tuhan turun atas kami, memberi kekuatan untuk kami bertahan dan menyelesaikannya sampai Tuhan panggil kami atau Tuhan ubah kami dalam tubuh kemuliaan. Biar Tuhan mendapatkan kami tetap melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Berobos, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap maju, tetap semangat, jangan menyerah, jangan mengundurkan diri. Bertahanlah dalam panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan hari ini. Saudara, saya tetap mengundang saudara dalam komunitas ini. Silakan catat nomor ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih kepada saudara jadwal-jadwal dan link untuk kita masuk dalam Zoom bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam COB.